Masih semangat kan belajarnya? Bersama Bu Mega, kali ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 6, yakni mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Si kancil kena batunya. Suatu hari, seekor kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Kancil tidak tahu jika seekor siput sedang memperhatikannya. Siput berkata, "Hei kancil, kau asik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira?" Kancil menemukan siput dan mengejek siput, hewan kecil yang jelek dan berjalan lambat. Siput jengkel dengan sifat kancil yang sombong. Siput menantang kancil lomba adu cepat. Perlombaan dimulai. Kancil berjalan santai, sedangkan siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, kancil memanggil siput. Tiba-tiba siput muncul di depan kancil sambil berseru, "Hai kancil, aku sudah sampai sini," kata siput. Kancil terheran-heran. Kancil segera mempercepat langkahnya. Kancil berlari sangat kencang sehingga ia merasa lelah. Ketika hampir sampai di garis finish, kancil memanggil siput, tetapi tidak ada jawaban sehingga kancil beristirahat sejenak. Tiba-tiba kancil dikagetkan dengan suara siput. Siput telah sampai di garis finish. Tinggallah si kancil dengan rasa menyesal dan malu. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca dongeng tentang si kancil kena batunya, sekarang ibu mau bertanya nih sama kalian. Kira-kira apa ya pertanyaan dari ibu? Pasti kalian penasaran kan? Yuk langsung saja. Pertanyaan yang pertama, siapa sih tokoh yang bersifat sombong dalam dongeng tadi ya? Hayo, ada yang tahu gak nih? Ya, betul sekali, yaitu si kancil. Pertanyaan yang kedua, siapa sih tadi yang menantang si kancil untuk lomba adu cepat? Hayo, ada yang tahu nggak nih? Ya, betul sekali, yaitu siput. Pertanyaan yang terakhir, siapa pemenang dalam lomba adu cepat tadi dan siapa yang kalah dalam lomba adu cepat tadi ya? Hayo, ada yang tahu nggak nih? Ya, betul sekali. Pemenangnya adalah siput, sedangkan yang kalah adalah si kancil. Wah, anak-anak ibu pandai-pandai dan hebat semuanya ya. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengamalan sila Pancasila, sila kedua. Ada yang tahu nggak nih bagaimana sih bunyi dari sila kedua Pancasila itu? Ya, betul sekali, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya ada yang tahu lagi nggak nih bagaimana sih lambang dari sila kedua Pancasila itu? Ya, betul sekali, dilambangkan dengan rantai emas. Penerapan sila Pancasila, sila kedua ini dapat diterapkan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Penerapan sila kedua Pancasila ini yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan juga kewajiban sesama manusia. Yang selanjutnya yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila. Setiap orang memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Contohnya saja dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga, setiap keluarga kalian pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan teman sekolah kalian, pasti mereka juga mempunyai sifat atau karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ciri fisik, karakteristik, dan juga sifat seseorang itu merupakan ciptaan dari Tuhan. Jadi kita sebagai manusia harus bisa saling menghargai satu sama lain, juga saling menghargai perbedaan tersebut. Kita harus bisa menjunjung tinggi persatuan dan juga kesatuan. Yang selanjutnya kita akan belajar matematika tentang sifat pertukaran pada perkalian. Sekarang coba anak-anak perhatikan contoh soal dan juga gambarnya di samping ibu ini ya. Di situ Rio memiliki 12 kura-kura.
Lalu Leo mengambil kura-kuranya dan meletakkannya ke dalam kardus. Kardusnya ada 6 dan setiap kardus akan diisi 2 ekor kura-kura. Bagaimana ya cara penulisannya? Yaitu 6 dikali 2 sama dengan 12. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak tari. Yuk coba kalian simak penjelasannya. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Berikut gerakan seperti kupu-kupu terbang. Berdirilah dengan tegak, angkat kedua tanganmu ke atas, ayunkan tanganmu naik turun seperti kupu-kupu yang sedang mengepakkan sayapnya. Lakukan secara berulang-ulang sambil berlari ke sana kemari, membentuk lingkaran lalu hinggap. Lakukan gerakan ini bersama teman-temanmu. Oke anak-anak, kita sudah selesai mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya, hanya di Buku Digitalku, tempat belajar generasi berprestasi.